Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsyad, saya akan membacakan berita untuk hari ini, Kamis 30 Januari 2025. Sari berita penting. Bocah 12 tahun di Merangin sodomi bocah 9 tahun. Berita kedua, pengeboran tambang minyak bikin rumah warga retak. Pemdes Kasanglopa alai lakukan pendataan. Berita ketiga, akses jalan Sitinjau Lawi macet total gara-gara truk batu bara. Berita selengkapnya. Sungguh miris, bocah 12 tahun di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi melakukan tindak pidana asusila berupa sodomi terhadap bocah 9 tahun pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025. Diketahui pelaku berinisial B berumur 12 tahun dan korban berinisial A berumur 9 tahun. Keduanya merupakan warga Kecamatan Batang Sumai, Kabupaten Merangin. Akibat perbuatan menyimpangnya, bocah berinisial B tersebut telah diamankan pihak kepolisian Polres Merangin. Namun dikarenakan undang-undang tentang anak berhadapan dengan hukum tidak ditahan. Kapolres Merangin AKBP Roni Syahindra membenarkan bahwa adanya anak di bawah umur yang telah diamankan karena terlibat sodomi. Kasus ini berawal dari adanya aduan orang tua korban sehingga tim langsung bergerak cepat untuk mengamankan pelaku anak tersebut. Menurut dia, penyidik langsung melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi termasuk korban serta mengamankan barang-barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana tersebut. Jadi tim dari unit PPA dan tim opsional Satreskrim Polres Merangin telah mengamankan anak yang diduga melakukan sodomi. Dikarenakan masih anak di bawah umur, pada saat diamankan anak didampingi oleh orang tuanya katanya. Saat dikonfirmasi media Rabu 29 Januari 2025, Roni menjelaskan berhubung pelaku berinisial B berumur 12 tahun ini masih di bawah umur sehingga dikembalikan kepada orang tuanya sesuai dengan sistem peradilan pidana anak SPPA. Berhubung anak yang kita amankan ini masih di bawah umur, maka pelaku kita kembalikan kepada orang tuanya. Hal tersebut sesuai sistem peradilan anak PPA bahwa untuk dapat dilakukan penahanan, anak harus berusia di umur 14 tahun ke atas. Namun untuk perkaranya masih tetap dilanjutkan tutupnya. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Merangin AKP Mulyono mengatakan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pelaku anak berinisial B berumur 12 tahun tersebut, ia mengakui perbuatannya telah dilakukan tindakan asusila terhadap korban. Modusnya, anak mengajak korban untuk yang merupakan tetangganya untuk bermain di pekarangan sekolah di daerah tersebut katanya. Setelah sampai berada di samping sekolah, pelaku langsung melancarkan aksinya. Namun perbuatan pelaku tersebut ketahuan oleh salah satu warga. Menurut pengakuan anak, sang pelaku tersebut berinisial B berumur 12 tahun kepada penyidik merupakan tindak pidana asusila sodomi sudah dilakukan lebih dari 2 kali. Menurut pengakuan anak, perbuatan cabul tersebut sudah dilakukan lebih dari 2 kali katanya. Setelah pemeriksaan selesai, pelaku tersebut dikembalikan ke orang tuanya sesuai SPPA bahwa untuk dilakukan penahanan anak harus di atas umur 14 tahun. Ia dikenakan pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak junto pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Sumber berita Jambi Express. Berita kedua, aktivitas pengeboran minyak yang berada di Desa Kasanglopa Alai, Kecamatan Kumbai Ulu, Kabupaten Muaro Jambi mengganggu kenyamanan warga setempat. Bagaimana tidak, aktivitas eksplorasi yang dilakukan oleh pihak Pertamina ini terletak tidak jauh dari area permukiman warga.
Pantauan di lapangan, sejumlah rumah milik warga yang berada di sekitar wilayah eksplorasi pihak Pertamina ini mengalami retak-retak. Salah satu warga setempat yang bernama Asmanida mengatakan semenjak adanya aktivitas eksplorasi yang dilakukan oleh pihak Pertamina ini, banyak rumah warga yang mengalami retak-retak. Selain itu, kata dia, aktivitas yang dilakukan oleh pihak Pertamina ini mengganggu kenyamanan warga dan membuat sejumlah sumur menjadi berminyak, berisik, tanaman menjadi gersang, rumah pada retak, sumur menjadi berminyak. Sebelumnya tidak ada kejadian seperti ini, kata Asmanida. Asmanida berharap pihak-pihak Pertamina maupun pemerintah setempat agar lebih memperhatikan beberapa keluhan dari warga sekitar. Minta ganti rugilah kami. Seperti apa solusinya? Soalnya dekat dengan pemukiman warga, sampainya. Sementara itu, Kepala Desa Kasanglopa Alai Pawi mengatakan bahwa aktivitas eksplorasi dari pihak Pertamina yang dilakukan sebanyak 2 titik di lokasi kejadian, kata dia, sama-sama berada di RT 01 Desa Kasanglopa Alai. Ada 2 lokasi Kasanglopa Alai, keduanya ada di RT 01, katanya. Pawi menyampaikan beberapa waktu lalu masyarakat Desa Kasanglopa Alai melakukan aksi atau unjuk rasa di tempat pengerjaan aktivitas dari pihak Pertamina ini. Aksi yang dilakukan oleh warga ini untuk mencari kejelasan atas ganti rugi terhadap rumah warga sekitar yang terdampak. Saat ini, sambungnya, pihak pemerintah desa Pomdes sedang melakukan pendataan terhadap rumah-rumah warga setempat yang mengalami retak-retak akibat aktivitas yang dilakukan oleh pihak Pertamina itu. Pendataan ini, kata dia, akan dilaksanakan selama 2 hari. Belum selesai semuanya, sementara ini baru sekitar 10-15 rumah yang terdampak, tandasnya. Sumber berita Jambi Express. Berita ketiga, akses lalu lintas di Sitinjau Lawi kini sudah dapat dilalui pasca lumpuh total pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 pagi akibat terbaliknya truk bermuatan batu bara. Diketahui truk bermuatan batu bara tersebut mengalami kecelakaan tunggal di Kilo S Panorama 2 Sitinjau Lawi, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2025. Alhasil tumpukan batu bara dan truk yang melintang di bagian jalan membuat akses lalu lintas lumpuh total. Sejak Selasa hingga Rabu pagi, pengendara mobil terjebak kemacetan selama 10 jam lebih, dan siang ini hari Rabu lalu lintas di Sitinjau Lawi sudah baru bisa dilewati. Kapolsek Lubuk Kilangan Kompol Sosmedia menyebut akses lalu lintas sudah mulai berangsur lancar dengan diberlakukannya sistem buka tutup. Sebelumnya sudah berangsur, tinggal melancarkan saja akses lalu lintasnya, ujar Sosmedia. Sosmedia menambahkan truk batu bara sudah dipinggirkan dengan alat berat milik Dinas Pekerjaan Umum PU Kabupaten Solo di Arosuka karena di tempat banyak yang libur jadi memakai alat berat di Arosuka, ujar Sosmedia. Kendati demikian, ia mengatakan akses lalu lintas ada kemungkinan untuk macet kembali lantaran para pengguna jalan sulit diatur oleh petugas yang berada di lokasi. Pengguna jalan sulit diatur, mungkin bisa macet lagi, ucapnya. Sosmedia memperkirakan sekitar pukul 16:00 waktu Indonesia Barat, akses lalu lintas sudah bisa lancar kembali jika menggunakan jalan yang taat dan tidak sulit untuk diatur. Jika mereka bisa diatur, kemungkinan sekitar jam 16:00 waktu Indonesia Barat hari Rabu ini atau sudah bisa lancar kembali, bebernya. Sumber berita Langgam. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.